Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik teman-teman tahsinul Quran yang dirahmati Allah Ta'ala, insyaallah pada kali ini saya ingin menjelaskan secara singkat tentang sifatul huruf, cara mudah memahami sifatul huruf. Jadi saya akan menjelaskan dengan singkat, tetapi mudah-mudahan insya Allah akan mudah dan gampang dimengerti. Ya. Saya ingin apa yang saya sampaikan ini benar-benar ketika saya sampaikan itu langsung bisa difahami. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, saya ingin beritahu sedikit ilustrasi tentang apa sih sifatul huruf itu. Apa bedanya makharijul huruf dengan sifatul huruf? Ya. Jadi contohnya ada dua orang yang kembar sama nih. Hidungnya sama, matanya sama, warna kulitnya sama, semuanya sama. Tetapi mereka mempunyai sifat yang berbeda. Ya. Yang satunya ramah, yang satunya pendiam, yang satunya mungkin gampang marah, yang satunya sabar. Itulah sifatnya begitu. Walaupun sama, bentuknya sama, orangnya, ya, matanya sama, kulitnya sama, semua sama, sifatnya yang berbeda. Sama dengan makharijul huruf dan sifatul huruf ini. Ya. Jadi makharijul huruf itu letak lidah, tempat keluarnya huruf, baik itu dari tenggorokan, lidah maupun bibir. Tapi sifatnya berbeda-beda walaupun makhrajnya sama. Contohnya yang paling mudah aja ya. Antara sin dengan so. Ya. Itu sama-sama makhrajnya itu sama-sama ujung lidahnya ada di gigi seri bawah. Sa, kemudian sa. Kalau huruf so sama juga so, sama, tapi beda sifatnya. Yang satunya tipis, yang satunya tebal. Itu sifatnya. Kalau dalam ilmu sifatul huruf, yang satunya isti'la, so, isti'la, yang satunya istifal, terhampar gitu. Itulah sedikit penjelasan apa sih itu sifatul huruf dan makharijul huruf. Ya. Contoh lagi, satu lagi ya. Kita ambil contoh supaya lebih paham. Huruf ja dan huruf sya. Tuh. Itu mempunyai makharijul huruf yang sama. Apa yang sama? Yang sama adalah lidah bagian tengah. Contoh ini lidah bagian tengah itu naik ke langit-langit bagian tengah, naik ke atas. Lidah bagian tengah itu naik ke langit-langit. Itu makhrajnya sama-sama di situ. Coba kita matikan. Aja, itu kan terasa lidah bagian tengah naik. Yang satunya asya. Nah, sama. Tapi sifatnya berbeda. Yang satunya jahar, yang satunya hams. Ya, makanya tertahan. Ja, nggak ada tuh anginnya tuh. Ja, walaupun makharijul hurufnya sama. Yang satunya sya. Nah, satunya ada anginnya, yang satu tidak ada anginnya. Tapi makhrajnya itu sama-sama lidah tengah naik ke atas. Ya, begitu contohnya. Mudah-mudahan bisa difahami.
Nah, masuk kita pada istilah-istilah sifatul huruf. Jadi sifat-sifat huruf yang berlawanan itu ada 5 sifat dan ditambah lagi 5 lagi sifatnya sehingga seluruhnya menjadi 10 sifat. Ada 10 sifatul huruf yang berlawanan. Ya. Nah, kita masuk kepada yang pertama adalah jahar. Ya. Ingat ini yang saya berikan jahar ini bukan arti aslinya, bukan makna jahar, tapi ini sudah dikombinasi dengan penjelasan. Jadi ini istilahnya udahan, bukan maknanya. Kalau jahar arti secara letterlek itu jelas. Nah, tapi ini sudah diistilahkan menjadi nafas tertahan. Supaya apa? Supaya mudah diingat dan mudah dipraktekkan. Tuh ya. Jahar artinya nafas tertahan. Setiap kita mengucapkan huruf yang sifatnya jahar, diusahakan semaksimal mungkin untuk ditahan anginnya. Jangan dihembuskan. Contohnya ja, disukunkan ja. Jadi kalau masih menghembus ja, nah itu berarti tidak sesuai dengan sifatnya. Begitu. Ya, jahar. Kemudian lawannya apa? Lawannya hamas. Hamas harus dikeluarkan. Harus dikeluarkan anginnya. Ingat ya, anginnya. Kalau jahar ditahan nafasnya, kalau hamas dihembuskan nafasnya. Itu perbedaan antara jahar dan hamas. Ya. Contohnya kalau hamas, contohnya sya, ya tadi itu kan, sya harus ada hembusan nafas itu. Ya, kalau jahar, tidak boleh ada hembusan nafas. Ya, gitu. Jadi kalau ada huruf jahar masih ada hembusan nafasnya, berarti tidak sesuai dengan sifatnya. Gitu. Mudah-mudahan difahami. Kemudian yang perbandingan yang kedua adalah syiddah dan rakhawah. Ya, syiddah kalau secara arti letterleknya itu adalah suara kuat. Suara kuat. Tapi saya artikan di sini, saya istilahkan untuk mudah difahami, suara tertahan. Suara tertahan. Contohnya ya tadi, masih tadi itu contohnya ya. Contohnya tadi huruf ja kan? Nah, ditahan tuh. Ditahan suaranya, tidak bunyi. Tapi kalau yang rakhawah contohnya tuh masih ngalir, ada ngalirnya, masih ngalirnya ya. Jadi suaranya mengalir. Kalau yang syiddah suara tertahan, yang rakhawah suara mengalir. Nah, suara mengalir. Contohnya lagi seperti huruf kha, itu mengalir. Suaranya masih mengalir. Ya, contohnya kalau lagi contohnya ta, kalau disukunkan nah dia tertahan, nggak bisa kan nggak bisa. Kalau toh dia punya sifat hamas, ya tinggal sedikit dikasihkan itu anginnya. Kalau suaranya tetap tertahan nah, tertahan. Atau huruf to nah, tertahan juga, tidak ngalir. Nah, begitu contohnya ya, antara syiddah dan rakhawah. Nah, pertengahannya itu ada tawassut, namanya pertengahan. Ya, contohnya seperti al itu antara tertahan dengan mengalir. Ya, kalau mengalir kan al ngalir, kalau al tertahan. Tertahan, bukan tertahan, tawasud pertengahan antara mengalir dengan ditahan. Ya, nanti kita masuk ke hurufnya langsung insyaallah. Yang penting ini dulu difahami. Kemudian sifat isti'la. Sifat isti'la itu terangkat. Apa yang terangkat? Lidahnya. Suaranya terangkat juga. Contohnya o. Ya.
Atau cari yang apa? Ya tadi seperti apa namanya? Huruf so, ya. Huruf so sama sin. Atau huruf to dengan ta lah, ya. To sama ta. Kalau yang ta itu istifal tuh. Contoh gini, kan satunya istilah to terangkat, pangkal lidahnya diangkat, ya. Jadi pangkal lidah to, suaranya ngangkat ke atas, to bunyinya keangkat ke atas. Nah, yang istifal itu terhampar, lidahnya lempeng aja, lidahnya lurus aja. Ta, ta, ta. Satunya to, satunya ta. Tuh, beda ya. Walaupun sama makhrajnya. Makhrajul hurufnya sama, sama-sama ujung lidah ada di gigi gigi atas bagian belakang. Gigi atas bagian belakang. Atto, atta, atto. Satunya terangkat, satunya terhampar, istifal. Kemudian masuk kepada idbaq. Idbaq ini lidah merapat, ya. Ini lebih tebal daripada isti'la, ya. Jadi kalau isti'la ko, nah itu huruf qaf, itu isti'la, tapi dia infitah, terbuka. Contohnya gitu ya, ko, ya. Tapi kalau huruf so itu huruf idbaq, so lebih rapat lagi. Apakah benar-benar rapat? Ya tidak. Yang berusaha merapatkan. Kalau sampai rapat bener, lengket, ya malah nggak bunyi suaranya. Ya, jadi dia berusaha merapatkan ke atas, berusaha merapatkan ke atas sebisa mungkin. Apalagi so, bukan so. Kalau so itu istilah saja. Harusnya so. Nah, tuh, lebih tebal. Kalau huruf qaf, walaupun dia pangkal lidah naik, tapi tidak berusaha merapatkan, biasa. Begitu saja. Nah, itu ya. Itu idbaq dengan infitah. Ya, infitah. Infitah lidah terbuka. Ta. Kalau to merapat lidahnya. Atau sa infitah. Sa. Kalau so merapat lagi. So berusaha merapat ke atas. Ya, sampai sini mudah-mudahan teman-teman paham ya. Nanti kalau kurang paham, silahkan komen di kolom komentar. Nah, kemudian yang berikutnya, huruf sifat yang berlawan berikutnya adalah ils mad dengan ilaq. Nah, ini prerogatif orang Arab, ya. Jadi untuk memberikan huruf ini ringan atau tidak ringan, itu pengucapannya ya, itu tergantung lafadz orang Arab, ya. Itu orang Arab yang makanya jarang sekali, oh ini ismatnya kurang, ini izlaknya kelebihan, kan tidak ada. Maka ini paling jarang dibahas. Yang sering dibahas itu dari jahar, syiddah, isti'la, idbaq, hamas, khawah, tawassut ya, istifal, infitah. Ini yang paling sering dibahas. Kalau yang berlawanan, yang ini jarang banget, tidak ada bahkan. Isbatnya kurang, suaranya kurang berat, yang tidak ada. Atau suaranya terlalu ringan, tidak ada. Ya, jadi itu teman-teman penjelasan awal untuk mengetahui tentang istilah-istilah sifatul huruf. Ya, silakan lanjut untuk memahaminya di part yang kedua. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.